Ini dulu jalannya. Di sini jalannya dulu. Ini yang baru, ini yang dua. Tuh yang di sana itu dulu di jalan masuknya. Jadi dulu di sini pakai tangga. Di sini naik. Ini ada, ini bekas gini ya dulu. Jalannya itu ada bekas besinya. Terus sekarang sudah dikukup karena orang tua saya meninggal. Tidak wajar. Langsung ini dikukup seperti ini. Dulu ini nggak ada. Masih di sini masih yang pakai jemuran ini masih pohon. Masih pohon. Masih pohon. Masih pohon. Apa ini, Bu? Pohon apa ini? Hah? Nyamber? Jambu air. Jambu air besar. Ini anaknya, ini belum segini. Dulu besar sekali. Ini di sini tempat pohonnya. Jambu airnya. Di batu ini. Ini yang bias ini. Ini di sini yang sekarang udah jadi buah naga. Ini dulu rumah di sini dulu. Ini di sini dulu rumah saya tinggal di sini. Karena tidak boleh tinggal di sini karena suatu alasan. Karena terlalu tinggi rumah saya dari yang di sini. Ini yang di bawah ini. Karena nggak diperbolehkan. Tapi itu dibongkar ini. Langsung ditanami sama ibu saya. Dulu ditanami pisang sama apa ini, Bu? Apa ini? Apa ini? Apa ini, Bu? Aja gedang itu apa nih? Hah? Hah? Pepaya besar di sini dulu. Udah gitu setelah ditanami pepaya, masih ada hal-hal yang tidak wajar di rumah ini. Tidak wajar di rumah ini. Setelah tidak wajar di rumah ini, terus ditebanglah pohon itu, pohon mangganya sama pohon pisangnya. Karena pohon mangga dan pohon pisang itu mitosnya katanya tidak boleh ditanam di pekarangan rumah. Dari tebang itu ditanamilah seperti jahe, sen, itu ada bekasnya. Nanti saya akan ke dalam. Itu kita akan berjalan sini dulu. Ini dulu di sini masih tanaman pisang. Di sini banyak bekas-bekas apa ini, taman salak. Ini pengijang karangnya, ada penungan karangnya. Dulu bukan di sini tempatnya, tapi di sini dulu. Ini yang saya lihat. Di situ dulu. Sini belum ada rumah. Dan fotonya yang dulu nggak punya saya. Dan di sini juga nggak seperti ini sekarang kondisinya. Nggak seperti ini kondisinya. Masih waktu itu orang tua saya dibilang enggak. Masih dibilang orang tua saya seperti ibu saya, terutama dibilang ibu saya goblok lah, ibu saya bilang bodoh lah. Saya diam, padahal udah marah, tapi ayah saya nggak ngizinin saya untuk malas mereka. Adik saya sampai disuruh mau ceraiin ibu saya, tapi ayah saya tetap
mau mempertahankan ibu saya. Ini belum, ini baru, ini diratain. Ini dulunya ini yang paling atas, yang ini bawah. Dulunya nggak seperti ini. Enggak baru ini. Yang dulunya rong 3 di sini. Rong 3 ini namanya. Tapi Pekulun di sini namanya rong 3. Di rong 3 di sini ada 2, di sini 1. Yang ini punya dadong saya. Tuh. Karena ceritanya dulu kalau hamil duluan diketahui oleh masyarakat, belum diapa-apain, atau nanti bukan dia yang ngambilin tapi dia yang mengakui, itu bisa nyerot langsung. Jadi sudah itu seperti dulu. Kalau ada orang-orang ini pengen menjatuhkan, itu bisa juga nyerot. Itu dulu nggak seperti ini. Punang no, kakek kena dek. Bincang pasti udah ke barang mereka. Barang main. Ini seperti ini. Ini dulu nggak seperti ini. Ini sekarang udah bagus. Ini masih seperti dulu ini kan. Ini pohon cai. Kita pohon tumbah kunyit. Sini udah dulu ini. Betul sekali ini pohonnya ini. Kayu manis. Dan ini juga udah baru ini. Ini pohon naga per tahun 2000, sekitaran 2010-an. Sekitaran 2000. Setelah ayah saya meninggal 2017 ini tanami. Ini buah naganya. Buah naga putih. Itu ada jepun. Ini kan jauh tinggi daripada pekarangan-pekarangan yang lain. Saya akan cerita langsung di sini. Setelah ayah saya dibilang punya istri, nggak bisa baca lah, dibilang apalah, tetap orang tua saya mempertahankan ibu saya. Sampai sekarang saya menikah, punya istri, dan punya anak. Itu perjuangan seorang ayah. Tidak mau menceraikan seorang istri yang dibilang oleh masyarakat atau keluarga sendiri yang mencemooh, tidak bisa baca lah, ngomongnya itu badil lah, seperti itu. Tapi adik saya tetap mempertahankan kayak sekarang. Makanya saya ada dendam sedikit sama keluarga saya. Masa masih hidup ayah saya, ibu saya dibilang beginilah sama saudaranya yang ada yang berkasta Brahmana. Dibilang ibu saya yang membunuh ayah. Dibilang ibu saya sebagai istri tak becus mengurus ayah saya. Saya sampai sedih waktu itu. Tapi saya tetap berjuang. Sekarang saya sudah muak dengan saya menundukkan kepala. Sekarang saya melawan. Saya lawan semua itu yang restu Brahmana itu. Bahwa ibu saya nggak begitu. Karena saya sudah tahu apa yang mereka dengar bukan dari aslinya, tapi ada orang lain yang memberi tahukan tentang yang tidak benar kepada ibu saya dan ayah saya. Jam 16. Oh, jam 16. Sesudah itu ibu saya sampai sedih, sampai
pulang ibu saya ke rumahnya dulu masih lajang. Udah itu dicari sama ayah saya. Ayah saya akan mempertahankan ibu saya walaupun bagaimanapun. Sudah adik saya meninggal, lalu ibu saya diolok-olok. Ini sebenarnya tanah yang ini ibu saya yang dulu di sini duluan menanamnya, tapi ini sekarang hak saya. Tapi penggemar lover, kalau ini bukan punya saya berarti ada orang serakah yang mau merebut tanah ini. Padahal udah punya bagi-bagiannya, tapi ini punya ibu saya. Kalau nanti digusur oleh digusur oleh sepupu ayah, berarti dia yang mau. Padahal dia udah punya rumah di sana. Tuh, udah punya rumah di sana. Tapi dia lagi benerin rumah yang ini. Ini yang ini. Rumah yang ini lagi dia benerin. Padahal ini sudah mau punya saya. Nih. Dan itu punya dadong saya, rumahnya yang itu yang usia. Di situ ya, seperti orang yang duduk-duduk di sana. Itu yang mesti kandang ayam itu. Ini rumah bedah saya. Dan ini sebenarnya saya punya karena adik saya dulu masih nyicil Honda, makanya belum bisa menen rumah ini. Dan saya pas waktu adik saya nyicil Honda, saya sakit. Saya terus terang aja nih, saya sakit seperti epilepsi, vertigo itu banyak gejalanya. Nggak boleh kena air, banyak guys keluhan saya dulu. Saya terus terang cerita di sini. Saya kalau kena air, kalau orang yang vertigo itu, kalau punya penyakit vertigo ada epilepsi itu nggak boleh kena air. Itu kena air dingin. Nggak boleh mandi sendirian karena bisa penyakitnya kambuh di saat mandi sendirian. Itu saya sekitar 10 tahunan saya penyakit begitu. 10 tahunan saya. Masih adik saya nyicil Honda sampai adik saya sampai bingung kerja di Denpasar. Tuh. Setelah itu saya langsung berobat kemanapun, berobat ke dokter pun di dokter dibilang katanya di kepala saya yang di sebelah belakang itu, kepala yang namanya kepala otak kecil itu, karena ada pendarahan di sana, mau dioperasi dulu sama adik saya. Nggak mau karena operasi itu ada yang selamat, kadang-kadang ada yang bisa gagal, makanya nggak berani. Bukan karena itu juga, uang juga nggak punya orang tua saya dulu. Dan makanya saya sampai sekarang saya membawa penyakit itu. Sampai sekarang saya membawa penyakit itu. Dan sampai sekarang saya masih sedikit pusing kepala saya. Syukurnya waktu itu saya ada yang nolong. Nah, seperti kalau bahasa Balinya itu palian. Itu kalau orang itu seperti kalau orang yang bahasa Indonesianya itu, kalau di Jawa itu dibilang dukun. Itu yang bilang yang mijet saya, balian mijet nih, dukun pijit saya di sini di leher, terus ke pundak belakang sampai ke badan semua dipijit.
Sudah dipijit itu langsung di tahu di sarapnya di gini di apa namanya di baung, itu di leher, di belakang leher itu apa namanya itu diurut sampai sebulan saya diurut, baru sampai sebulan setengah apa berapa itu, sampai akhirnya saya bisa sembuh dari penyakit itu. Setelah saya sembuh dari penyakit itu, karena saya mengalami seperti vertigo, itu udah lama, sekitaran 10 tahunan saya mengalami vertigo, makan minum pil yang besar-besar itu. Pil-pilnya dulu pas saya waktu SD kelas 6 itu, karena saya dulu pernah jatuh dari ketinggian, karena pas waktu hujan saya naik mau bantu teman, niatnya mau cari apa namanya blimbing, karena rapuh batangnya itu saya jatuh, makanya jatuh ke belakang, otak kecil saya sampai gini. Itu udah selamat, nggak ada apa-apa. Makanya setelah saya sakit vertigo atau ayan, ada yang dibilang sakit epilepsi, kalau ayan itu kata Balinya, kalau epilepsi vertigo itu sama juga saya, dua-duanya itu kalau itu pernah saya alami, sampai saya nggak ingat apa namanya itu, pemandangannya kabur. Saya lihat seperti buminya itu berputar kencang, seperti nggak bisa saya, semakin saya lawan semakin kuat putarannya itu, semakin saya nggak ngelawan sampai ibu saya nangis, waktu itu menjerit. Lagi saya sekolah, sudah gitu di sekolah saya kumat lagi, kambuh penyakit saya, sampai teman yang memotong saya ke rumah keluar busa katanya dari bibir, itu kata teman. Setelah dijak pulang, terusan saya seperti sekolah asal, seperti saya ada tembang Trisanjo dulu, terus saya kabur, panas seluruh tubuh saya. Tapi sekarang sudah enggak, karena sudah diobati seperti itu, sudah diurut, makanya sekarang udah bisa mendingan. Tapi ingatan saya sekarang bisa hilang, bisa muncul kembali gitu, seperti orang tua gitu, hilang ingatan. Makanya teman-teman saya nggak ada pada yang ingat namanya siapa, tapi saya orangnya tahu, orang-orangnya itu. Tapi dulu nama lengkap siapa tahu, nama panggilan, tapi sekarang udah lupa. Cuma teman yang akrab, yang dulu yang saya ajak main layangan, itu yang saya ingat. Teman-teman yang jauh itu, yang besar-besar sudah saya nggak ingat. Padahal dia ingat saya, tapi saya nggak ingat. Itu karena otak saya sudah tidak lagi bisa berpikir. Kalau dulu pas saya sekolah kan mau ngerjain PR itu kan banyak berpikir saya itu, lagilah kambuh kumat. Itulah cerita saya sedikit dulu. Nanti kalau udah bisa 1000 subscriber, saya akan cerita detail dari ayah saya masih hidup sampai meninggal dan kelanjutannya. Itu saya akan janji. Sekarang saya cerita singkat saja. Ini dulu
Ini dulu dipagari tembok di sini. Ini belum jalan di sini. Nih lihat nih, belum jalan di sini. Ini masih tembok. Ini masih di tembok seperti ini dulu temboknya. Ini temboknya dulu seperti ini. Ini. Terus temboknya ini menutupi yang ini. Ini sampai yang di sini. Ini tiang listriknya dari saya lahir udah ada di sini. Ini di sini ya. Tadi saya tunjukkan. Di sini jalan dulu saya. Di sini jalannya dulu. Di sini jalannya ada truk dagan. Tangga di sini samping-sampingnya, di tengah-tengah ini seperti jalan untuk motor. Itu. Di sini dulunya belum di gotnya ini dulu masih air jernih di sini, gotnya belum ditutup di PC, masih ini. Setelah ayah saya meninggal langsung ditutup ini yang itu ditutup, yang tadi saya bilang itu hanya ke depan itu ditutup. Sudah gitu inilah dibuka lah ini, karena ini dulu diperdebatkan juga. Ini dulu diperdebatkan karena ini punya Merajan. Ini Merajan Brahmana ini. Saya bilangkan tadi berselisih dengan saya. Dan ini juga ini dulu dibilang katanya punya Merajan Brahmana karena dulunya tanahnya ini pasti yang saya ginian, tanahnya ini dulunya memang ini dipinjam oleh Merajan untuk dibuat pewargaan atau dapur di sini, dapur besar di sini. Pakai dibuatlah untuk seperti giling, seperti sarana-sarana untuk mau buat di Merajan. Udah gitu, udah karena berdebat dulu kan ini, setelah ada salah satu meninggal yang mau merebut ini, setelah meninggal dia barulah ini direbut kembali. Dan sebelum ini direbut kembali, ini di sini masih ayah saya nanamin, masih hidup. Ini batasnya yang ayah saya tanami. Ini batasnya. Ini ya. Ini temboknya ini. Ini temboknya ini ke situ. Di sini udah ada pedek yang menutupi di sini. Ini ya tempat tempat untuk mereka berjahitan, mereka buat jajan. Seperti seperti masak itu. Setelah di sini dulu saya sama ayah saya berternak itik, seperti ayam, seperti babi. Di sini dulu nggak begini, ini baru disangkar. Yang ini baru disangkar ini. Dulu ini jalan los. Di sini babinya di penyangkar ini dulu babinya. Kandang babi. Di sini banyak juga ada babi ya. Di sini di batu-batu ini kan batu-batu. Seperti batu-batu zaman dulu ini. Kalau saya bohong buat cerita, ini batu-batu seperti dulu belum ini. Ini baru saya bongkar ya. Ini seperti arca-arca. Ini seperti arca-arca seperti dulu, ini batu-batu dulu. Itu anak saya yang besar. Itu masih kecil nakal. Awas cakloknya nan. Ini dulu di sini. Ini batunya masih batu dulu ini. Ini lihat. Dan ini juga palungannya untuk dipakai. Dan ini kul-kul juga yang ada di situ dulu. Dan ini palungannya. Oh, ini masih lama ini palungannya, lihat. Ini saya simpan di sini palungannya.
Saya belum pernah bawa kemana-mana. Ini palungannya jadi bukti. Ini palungannya dulu untuk dipakai. Jajannya paling gampang. Untuk dipakai. Jajannya paling gampang. Untuk dipakai untuk isi-isi. Ini pejetnya. Seperti itu saya kan dulu ternak sama ayah, nggak ternak saya dulu. Ini tuh ngubuh dolong sama ayah saya. Ini ngubuh dolong, inilah tempat palungannya. Ini lihat palungannya ini. Ini masih kan? Di palungannya. Dan ini juga palungannya. Tuh lihat masih ada bolongnya di atas. Sini tapi nggak kelihatan di sini. Sudah ayah saya meninggal. Lagi berapa tahunnya? Lagi 2 tahun apa lagi setahun tuh kalau nggak salah. Dia dibongkar lah ini. Ada salah satu keluarga saya yang DPR itu yang maju kalau sepupu saya nggak bisa berani dia lawan. Itu yang merekomendasikan sebagai DPR supaya bisa didapatkan ini kembali. Itu DPR kalau nggak salah DPR di dapil kecamatan itu. Dapil kecamatan di desa saya. Saya belum sebut namanya dia. Kalau sudah 1000 subscriber saya sebut namanya semua. Seperti sepupu ayah dan semua sebut. Tapi kalau saya belum. Dan ini dulu karena beliau lah yang memperjuangkan ini, makanya bisa ini dipugar ini sebagai jalan. Ini udah ini aja masih tanahnya di atas. Itu kalau nggak ada seperti saya yang juga ngangsok untuk bisa dapat ini kembali. Itu seperti itu juga keluarga saya. Itu juga sepupu yang DPR yang bisa ingin ini. Ini kan baru ini. Dulu di sini nggak sih ada jalan di sini. Dan dulu sebelum ini jadi rumah di sini dulu dia jalannya untuk ke tempat ini untuk dipakai untuk buat memasak di sini dulu. Di sini dulu. Di sini jalannya. Tapi sekarang sudah ditutup. Ini sangat lebat di sini. Matahari saat ini. Dan di sini ini jalannya. Ini ya. Ini jalannya. Ini jalannya dulu, sekarang sudah ditimbun begini. Ini belum dibersihkan. Ini masih seperti dulu ini. Ya begini keadaan rumah saya. Itulah yang bisa saya sampaikan sekarang dengan singkat. Nanti akan saya ceritakan semuanya yang detailnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya sebutkan. Mohon maaf juga kalau ada saya bicara karena saya seperti badil itu berbicara. Karena itu pas saya sakit epilepsi dan sakit vertigo itu lidah saya seperti badil gitu. Seperti saya berbicara nggak sebegitu lancar. Itulah penyebab dari penyakit epilepsi atau vertigo. Tapi puji Tuhan atau Tuhan lah yang menyelamatkan saya sampai saya bisa berdiri kokoh. Ya sekian dan terima kasih. Kalau ada saya salah kata berbicara, kalau ada salah apa yang pernah saya mohon maafkan. Ini cerita nyata yang saya alami di keluarga saya. Terima kasih. Bye bye. Adik.
Ini anak saya 2. Yang itu yang tadi kecil masih di dalam itu. Inilah tempat saya sekarang begini gubuknya. Setelah saya lepas dari ini, saya pindah ke sini. Ini mendapatkan bedah rumah. Ini anak saya yang kecil yang saya bilang masih kecil ya. Oke, tuh anak leleng anak ini masih kecil ini. Sudah motor saya sehari di sini. Buat